Jadi curhat itu boleh, tapi kita tuju orang yang sekiranya memberikan solusi, yang solusi itu dari Allah. Itu baru curhat namanya. Kalau yang tadi mah enggak, itu cuma nyari-nyari teman sependeritaan aja itu. Kita mencari orang yang bisa melegitimasi duka kita, kan begitu ya. Saya mau begini, orang dagang misalnya nih. Saya kan orang dagang lama. Kita ngobrol sama teman kita tetangga. Gimana dah? Ya beginilah bang. Baru pelaris satu katanya. Oh iya, saya juga udah 2 hari. Udah enak tuh ngobrol. Sama-sama menderita kan. Masya Allah. Ya, jadi oleh karena itu, ini prinsip yang harus kita jadikan habit, kebiasaan, karakter. Di hadapan manusia jangan sekali-sekali mengeluh. Ya, jangan sekali-sekali mengeluh. Tapi di hadapan Allah tumpahkan semua apa yang menjadi keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Itu yang perlu kita ingat. Berarti kalau kita diganggu, kadang-kadang kaki pegel aja bawaannya. Tapi ketika duduk di majelis lain, kagak tuh kaki, anteng aja. Apa di majelis catur gitu ya. Kan majelis catur lama juga tuh ya. Mindahin pion aja itu lama banget itu. Sampai tepuk jidat kita itu baru kepindahan tuh. Iya. Maaf, geser sini. Kaki kita anteng-anteng aja, nggak ada masalah. Nah, itu kalau untuk obat ngantuk. Yang kedua, mungkin sebagai stimulus bisa ngopi deh tuh, ya. Cuman karena kita di masjid di rumah Allah, ya boleh sih, cuman pakai bawa tempat masing-masing dah ya. Nah, begitu. Atau kalau ntar Selasa besok nyampe sini langsung ke situ dulu tuh, ke rumah tapis. Ntar saya bikinin kopi, kita ngopi dulu gitu maksudnya, biar melek. Insya Allah nggak apa-apa. Adapun hal-hal yang lain ya, kalau memang benar-benar lagi nggak sehat, saya berdoa, kita berdoa mudah-mudahan sekali lagi wasilah hadir di taman surga. Allah angkat itu segala penyakit kita ya. Allah angkat segala penyakit kita. Dan saya sering menyampaikan, lagi kita taklim begini Bapak-Bapak sekalian, jangan lupa berdoa mesti dalam hati. Kenapa? Alasannya cuma satu. Karena kalau kita lagi taklim, itu diikuti oleh malaikatnya Allah. Kan jelas hadisnya kan? Haffat alaihimul malaikah. Ini malaikat. Nah, cuman karena memang nggak nampak, selalu kita lupa. Perlunya kita berbarengan amin kita dengan aminnya malaikat luar biasa. Karena aminnya malaikat itu ya, yang namanya malaikat, makhluk Allah yang tidak berdosa, ya kan? Kita barengin itu amin kita sama malaikat tuh. Saya mah kalau taklim selalu dalam hati berdoa. Apa kira-kira kebutuhan kita yang mendesak? Mengeluh kepada Allah. Jadi mah rumusnya orang beriman itu, kalau sesama manusia dia selalu tawa, selalu kelihatan ceria, seakan-akan tidak ada masalah. Tapi giliran di hadapan Allah menangis sejadi-jadinya. Itulah karakter orang beriman. Bukan dibalik. Ini sama Allah kagak ingat, giliran ketemu manusia ngeluh mulu. Sekampung tahu masalah dia. Nah, ini yang kita hindari nih, ya. Termasuk yang orangnya lagi ngomong ini, emang kata nggak ada masalah. Masalahnya banyak banget. Cuman lagi di hadapan bapak-bapak, ya ketawa aja udah. Entar malam baru nangis di hadapan Allah begitu. Nah, kita manusia begitu, Pak. Karena yang menyelesaikan urusan kita adalah Allah. Nggak ada. Cuman memang selesainya lewat perantara-perantara itu, ya. Lewat perantara si ini. Tapi secara itikadi nggak boleh. Fatal akibatnya kalau kita meyakini masalah kita selesai oleh si anu misalnya, nggak boleh. Ya, curhat kepada orang yang memang kita anggap bisa memberikan solusi dalam pandangan Islam. Bukan kita curhat kepada orang yang sama-sama galau.
Kita galau, kita temuin orang. Kan enak juga kalau ngobrol sama-sama galau sebenarnya kan? Iya. Hah? Senasib sepenanggungan kan? Itu ngobrol nyambung aja itu, subhanallah. Makanya orang miskin sama orang miskin tuh enak ngobrol tuh. Ya Allah ya Rahman. Orang kaya sama orang kaya juga ngobrol enak, nyambung urusannya. Iya. Iya, tapi nggak ada solusi. Nah itu nggak dibolehkan dalam Islam. Nah, jadi curhat itu boleh, tapi kita tuju orang yang sekiranya memberikan solusi, yang solusi itu dari Allah. Itu baru curhat namanya. Kalau yang tadi mah enggak itu. Cuma nyari-nyari teman sependeritaan aja itu. Kita mencari orang yang bisa melegitimasi duka kita, kan begitu ya. Saya mau begini-begini, orang dagang misalnya nih. Saya kan orang dagang lama. Kita ngobrol sama teman kita tetangga. Gimana dah? Ya beginilah bang. Baru pelaris satu katanya. Oh iya saya juga udah 2 hari. Udah enak tuh ngobrol. Sama-sama menderita kan. Masya Allah. Ya, jadi oleh karena itu, ini prinsip yang harus kita jadikan habits, kebiasaan, karakter. Di hadapan manusia jangan sekali-sekali mengeluh. Ya, jangan sekali-sekali mengeluh. Tapi di hadapan Allah tumpahkan semua apa yang menjadi keinginan kita. Nikmat Pak, kalau seperti itu nikmat. Biarin dah kita depan orang. Emang enakannya begitu sih ya. Ya. Nanti kalau kita bahas dalam cara pola berpikir itu nanti masuk itu. Jadi salah satu barometer seorang muslim itu terupgrade kualitasnya di hadapan Allah, salah satu tanda yang nyata sedikit mengeluh di hadapan manusia. Bahkan dia selalu hadir meskipun dia lagi sakit, lagi luka, lagi sedih, tapi dia bisa menjadi pengobat kepada saudaranya yang lain yang lagi luka. Padahal kalau dilihat lukanya lebih parah dia, tapi saat itu dia bisa. Subhanallah. Itulah karakter para sahabat itu. Masih ingat ceritanya dulu tuh kan? Jadi di Madinah itu dulu pernah ada seorang sahabat dapat kepala kambing, Pak. Kita kalau dapat kepala kambing kita apain tuh? Disop langsung kan? Pokoknya dirancang dah tuh ya, dimasak dah tuh. Bayangin digulai. Apa tuh yang sering dimakan Pak Rosid apa namanya? Tengkleng tuh. Tengkleng itu. Tapi sahabat di Madinah yang mendapatkan kepala kambing ini, apa yang dia lakukan, Pak? Kepala kambing ini dioper lagi ke tetangga sebelah. Dioper lagi ke tetangga sebelah. Terus mutar sampai 7 kali, akhirnya kepala kambing sampai lagi kepada yang pertama tadi. Bukan itu pesannya. Pesannya apa? Begitulah karakter sahabat ketika itu. Dia mendapatkan rezeki meskipun dia lagi butuh, enggak dimakan dewek. Dia ingat saudaranya. Selalu dia merasa ada yang lebih susah dari dirinya. Itu. Maka dia perlu hadir membagi. Kalau kita kan enggak. Saya sering mencontohkan kemarinan tuh apa waktu Covid itu apa namanya yang 300.000? BLT ya. Saya ketemu di Siaga itu ada beberapa orang ngumpet itu kalau ketemu sama saya. Ngapa tuh ngumpet dia sama saya? Saya tahu persis dia orang kaya. Ngikut dari situ ngantri yang 300.000. La haula wala. Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya? Orang kaya, usahanya ada. Kalau pengangguran sih wajar. Orang kaya. Mestinya bagaimana kalau orang beriman? Walaupun kita dapat kupon jatah, kasih dong sama yang lebih berhak, ya kan? Masya Allah. Itu mah kita makan keringat orang itu. Ya, makan hak orang. Gak boleh lah ya. Padahal 300.000 kemana sih juntrungannya? Nyampe pasar Bojong doang kali itu mah, bawa terong berapa kilo. Ya, sama ikan teri. Tapi ketika kita berikan tadi, subhanallah, tercatat menjadi amal soleh kita nanti. Kalau kita meninggal, kita lihat itu semua. Nah ini kan, emang saya bilang harus sering-sering dikaitkan dengan akhirat. Harus sering-sering dikaitkan dengan kematian. Kalau enggak, kita ini bakal belangsak semua. Nyungsep, kenapa? Ada musuh tadi. Kalaupun kita soleh, solehnya semua serba diatur. Bukan sesungguhnya. Kalaupun kita sholat, sholatnya juga karena ada faktornya, ada kepentingannya. Kalau kayak gitu nggak nikmat. Bersedekah pun ada kepentingannya, bukan kepentingan karena mengharapkan ridha Allah. Kalau itu sih iya, udah pasti. Harusnya seperti itulah kepentingan kita. Nah ini perlu ya, perlu
diluruskan niat kita. Supaya apa? Supaya nanti amal kita meskipun sedikit tapi top markotop tuh. Yang oleh Allah katakan, ayyukum ahsanu amala. Siapa amal yang terbaik di antara kamu. Makanya ada orang yang amalannya saking hebatnya kata Rasulullah, sejengkal lagi dia sudah masuk surga. Tapi ternyata begitu hari tiba, justru dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang amalannya ketika di dunia sejengkal lagi, seakan-akan itu majas ya, perumpamaan. Apa maksudnya? Ada orang yang kelihatan manusia baik banget, subhanallah. Ini kita berlindung kepada Allah. Saya sering sampaikan, kita tadi sholat isya bersama-sama, berjamaah. Emang ada jaminan langsung diterima sholat isya kita? Nggak ada. Nggak ada. Karena ada syarat di sana, 3. Iman, ikhlas, ilmu. 3 ini kalau nggak ada nggak diterima, nggak menjadi amal soleh. Amal iya, tapi nggak soleh. Makanya nanti bedakan amal dengan amal soleh. 3 ini Pak harus menyertai. Iman, ikhlas, ilmu. Jadi 3 ini nggak ada, nggak berterima. Sementara maksiat dan dosa nggak pakai syarat. Jadi bapak-bapak nanti nggak usah bilang. Ketika misalnya kita nipu orang, cerita tuh sama si ustadznya. Kenapa Pak Haji? Aduh Pak Ustadz istighfar dan saya ini. Padahal saya tadi nggak niat si Pak Ustadz nipu dia. Ya kalau berbuat dosa mau niat mau kagak dicatat langsung. Nggak ada syarat-syaratnya. Koruptor misalnya. Tapi kan saya nggak niat. Nggak ikhlas saya mau korupsi kata. Lah, korupsi nggak pakai ikhlas. Nah, ya, jadi itu begitu ya. Ini kan kadang-kadang kita lupa nih. Sumber-sumber pendapatan pahala kita itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Sementara kerugian kita nggak pakai syarat. Ya, itu harus kita ingat. Maka dihitung-hitung dah tuh. Makanya mujahadah kan saya sudah sampaikan tuh. Qaulnya Imam Syafi'i. Berapa waktu yang Allah berikan kepada kita singkat. Udah kita bahas tuh ya, sepertiga. Akhirnya tinggal si cuil. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi di sisa umur kita ini mah ya, harapan kita semua, semoga Allah bimbing ya. Walaupun sudah Allah bimbing kita tadi ya, udah dibahas tadi kan masalah-masalah hidayah tadi ya. Jadi ini tolong disampaikan nanti kepada yang lain yang butuh ilmu itu ya, itu penting sekali tuh. Supaya orang nggak punya alasan, karena Allah telah memberikan fasilitas VIP kepada setiap hambanya ya. Mungkin itu saja, kalau memang ada yang ditanya lagi ya. Kenapa? Ya memang arahan dari Nabi itu kalau susah kita nangis, pura-pura nangis. Itu cara mengkondisikan psikologis. Biasanya ya, ini kan pandangan-pandangan ulama yang dekat dengan Allah. Salah satu penyebabnya kita susah nangis itu karena hati kita keras. Keras kenapa keras? Karena mungkin salah satunya banyak kita melakukan dosa, Pak. Orang kalau banyak dosa itu susah nangis. Sekalinya nangis dia karena kejepit kakinya. Ibaratnya begitu. Kalau dapat masalah baru nangis. Tapi sebaliknya orang beriman itu bahkan ya, cuman saya lupa apakah ini hadis apa gitu. Tapi yang jelasnya orang kalau menangis itu ya, tiba-tiba misalnya kita lagi perasaan duit ada aja gitu ya. Terus ya masalah nggak ada gitu. Terus tiba-tiba kita sedih, habis sholat sedih, itu tandanya kita sedang diduain sama malaikat. Malaikat demen dekat sama kita. Ada kan kadang-kadang begitu ya. Bukan karena kita sedih karena nggak ada duit, enggak. Duit ada gitu misalnya kan. Dilihat ke kiri anak-anak beres, ke kanan istri beres, saudara-saudara beres semua. Penyakit juga pada sehat-sehat, tapi kita habis sholat rasanya sedih gitu. Itu kita sedang dideketin tuh sama malaikat. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu, pura-pura nangis dan banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak melihat orang sakit, banyak-banyak melihat orang mati. Insya Allah dengan seperti itu kita akan tergugah sambil, makanya kita itu ya,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dalam maknanya itu. Ya Allah ya Tuhanku, tolong aku ya Allah. Apa itu? Tolong aku ya Allah agar aku ingat selalu kepadamu, bersyukur kepadamu ya Allah, aku bisa beramal yang terbaik menurutmu ya Allah. Itu artinya. Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah. Jadi kita memang harus connect terus kepada Allah. Kalau enggak kering Pak, kering. Dan kita akan dikecoh sama setan. Jadi nikmatnya orang beribadah itu, subhanallah, memang tidak bisa. Kata-kata enggak mampu melukiskan kenikmatan itu. Baru di dunia, apalagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, kalau resep saya mah yang saya dapatkan dari guru saya lagi susah kayak apa juga, lagi sedih kayak apa juga, saya ingat aja neraka udah. Akhirnya saya gembira lagi. Enggak seberapa ini, saya pikir gitu aja. Tenang lagi udah. Sebaliknya, walaupun saya lagi girang kayak apa, ingat lagi surga. Ini juga enggak seberapa nih. Akhirnya saya enggak terperdaya, biasa-biasa aja. Nah, itulah yang perlu kita miliki setiap saat. Supaya kalau kita diberikan Allah nikmat, kita bersyukur. Kalau kita diuji dengan kesusahan, kita bersabar. Itu sayapnya dua itu aja udah. Inilah kita bawa terus sampai kita mati. Insyaallah semuanya nanti husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan ya. Shadaqallahul azim.